wabarakatuh, Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan Bapak siapa? Hairudin. Hairudin. Ya. Ini alamat di daerah mana, Pak? Ini daerah Jagasima, kecamatannya Klirong, Kebumen. Ini jenis sapi apa, Pak? Yang Ini dipelihara? sapi PO-nya dari Kebumen. Nah, ini jenisnya jenis sapi PO putih yang ada punuknya ini kan. Ini yang sering buat kontes. Ini belum pernah masuk kontes, makanya masih muda. Mungkin besok kalau udah jumbo ya mungkin bisa dibawa lah. Ini jenis sapi tunggang. Ini kalau sapi tunggang itu kan dari latihannya. Nggak semua sapi itu kadang bisa dinaikin. Enggak semua ya, Pak. Harus Latihan berapa lama, Pak? jinakin dulu. Ya paling nggak 1 bulan kalau memang itu sapinya jinak udah bisa jadilah. Berarti rata-rata jantan ya? Jantan iya. Yang bawa gerobak ini masuk ini ya? Termasuk ya jantan-jantan. Buat bajak kalau di daerah Jawa Timur kan seringnya buat bajak. Sapi ya? Kerbau ya, Pak ya? Sekarang berapa nih, Pak? ini baru 20 bulan. Baru 20 bulan. Sama yang itu. Ini yang kecil baru 7 bulan. Itu peranakan dari sapinya Pak Kumpul. Oh, Kumpul. Terah Kumpul asli. Ya, itu yang kecil nih. Masih bahan banget. Tuh. Baru tingginya 122 ini. Di belakang punuk. Berapa usianya, Pak? Usianya 7 bulan. Lumayan nih. Iya. Gendut ya, percaya. Masalahnya ini iya kemungkinan gampang gemuknya. Gampang gemuknya. Perawatannya. Perawatannya. Ada khusus nggak, Pak, kalau perawatan enggak ada yang khusus, cuman comboran lah. Iya. sehari Normal. berapa kali? Kalau sehari ya sore sama ntar habis maghrib dikasih lagi 2 kali lah. Kenapa kok Bapak suka sapi apa sebelum Bapak suka ternak? Ya kalau di desa-desa kan ibaratnya buat tabungan lah. Jadi investasi ya. Dari mulai tahun berapa Bapak suka sapi, Pak, ternak? Kalau sapi ini ya dari kecil memang udah dari orang tua udah melihara sih. Jadi kan ya seneng lah hobi ya. Hobi kalau ada gitu. Hobi terus menguntungkan. Hobi ya, ada nilai plusnya. Dari pakannya gampang ya, Pak? Apa Pak? Gampang, misalkan nggak dicombor juga nggak masalah. Jerami sama suket gajah itu nggak dikombor nggak masalah. Kalau pelatihannya tiap ini, Pak? Kalau pelatihan sapi tunggangnya atau itu pertama kan harus dituntun dulu, disuruh jalan-jalan, ngafalin jalan. Ntar kalau udah lancar jalannya kita naikin pelan-pelan. Udah usia berapa sih, Pak, kalau udah mulai kayak gitu, Pak? Bolehnya, Pak? Kalau yang jumbo-jumbo kan banyak. Ini masih bahan lah, masih muda sih. Tuh kan, mantep. Kalau nggak sapi jinak nggak mungkin mau dikayak giniin. Tuh kan. Kalau nggak jinak. Ini kan ada sapi yang galak itu. Tuh. Ada perawatan khusus nggak, Pak? Kasih vitamin, nutrisi? Ya paling itu dikasih telur ayam atau telur bebek. Dicampur ke pakan itu? Enggak apa ya namanya, dicundang itu enggak dicampur pakanan. Iya. Pakai botol atau apa itu telur kuningnya. Setiap hari atau? Enggak, kalau telur itu paling enggak ya 10 butir bisa 20 hari lah sekali. Apalagi kalau yang gede-gede itu buat pacekan itu harus rutin. Buat pejantan. Rutin itu. Berarti antibodinya itu, Pak? Atau ada tambahan lain pakai herbal bangsanya? Herbal enggak ada. Cuman kalau yang itu cuman telur lah, telur ayam. Udah cukup bagus. Biasanya yang dialami penyakitnya apa sih, Pak, kalau sapi, Pak? Kalau sapi putih musim-musim ini kadang pilek.
pilek sama iya pilek, biarpun nggak kehujanan tapi kalau di sapi seringnya pilek. Itu harus ya kita rawat herbal lah, pakai herbal kayak rempah-rempah jahe atau apa itu kan. Berarti harganya sama nggak sih Pak kalau sapi PO putih tunggangan sama sapi biasa? Ya harganya beda. Masalahnya kalau yang tunggang itu kan jinaginya itu udah termasuk ekstra. Sapi dilatih gitu. Udah dilatih, iya. Enggak semua sapi Bisa, ya? bisa sih masalahnya. Oh ini khusus berarti kalau tunggangan itu kontes, kalau enggak masuknya ini Pak? Pak, Ajak sawah Pak? Apa? ya enggak juga sih. Kalau sapi PO itu biarpun nggak bisa ditunggang, tapi kan kadang lihat dari postur tubuhnya gede, tuh bisa masuk kontes. Usianya juga ya Pak ya? Usia muda, bobotnya udah. Makin mahal ya? Iya. Kalau sapi PO itu kan nggak ada harga bandrolnya, penghobi. Jadi harganya itu beda-beda. Range-nya berapa Pak? Rata-rata Pak? Maaf, Pak. Nah, kalau ini aja saya bandrol 30 juta ini. 30 juta saya bandrol. Usia 20 bulan udah siap tunggang. Udah jadi, ibaratnya udah jadi. Perawatannya beda ya Pak ya? Iya. Kalau yang standar nggak belum tunggang lah. Ya misal 25-an ini segini. Masih proses, masih. Kalau ini udah jadi. Itu 30 aja udah termasuk murah. Murah, Udah murah. berat, Pak. Iya. Coba Pak ditunggangin boleh nggak Pak? Ini cuman kotor ini sih ya. Ini aja Pak. Iya. Maaf ya Pak ya. Oke. Tuh kan. Masalahnya ini. Pak berapa lama Pak kalau ini Pak perjalanan ini? Perjalanan ya bisa berapa kilo lah. Karena kalau kayak gini kan tenaganya kuat. Udah latih ini, udah jauh, termasuk jauh ini jalannya udah. Ini Bapak latar belakangnya maaf, hanya perawatan ke sapi jual beli atau memang ada pekerjaan lain? Kalau ini untuk buat dagang jual beli. Iya. Minta jalan kalau udah ditunggangin. Minta jalan. Udah jinak banget. Ciri-ciri khusus kalau sapi PO apa Pak? Sapi PO itu ciri-ciri berpunuk. Renjutan ininya moncongnya putih, moncongnya hitam ininya, jangan putih. Yang bagus. Ya kalau sapi PO putih lah, ada punuknya ini, jengkelnya. Ini kan kadang bisa tinggi. Jadi tapi nggak semua, ada yang pendek, ada yang tinggi itu kan. Sama orang yang baru lihat pun belum kenal ini udah jinak. Anteng. Minta jalan. Harga rata-rata ini 30 juta ya? Terus ya, yang itu. Kalau segini bisa kebanyakan lebih mahal. Apalagi yang kontes Pak. Iya. Bisa Masanya orang yang itu aja kecil itu 7 bulan saya bandrol 20 juta. Masanya itu terahnya Pak Kumpul lah. Udah booming lah. Kalau terahnya Pak Kumpul udah brandnya ya Pak ya? iya betul. Itu 20 aja belum super barangnya. Kalau yang super nyampe 30 35. Masih sederhana itu barangnya. Jadi bandrolnya nggak terlalu tinggi. Kunci suksesnya apa Pak biar tenaknya berjalan Pak? Ya kunci sukses harus ulet, harus tahu sapi yang seenggaknya lumayan ada bagus-bagusnya lah, jangan sembarang
dibeli. Dibeli ya, harus. Mm-mm. Lihat dari bibit berarti Pak. Iya, dari bibitnya, Bisa indukannya. dilihat nggak Pak, maksudnya bibitnya seperti apa yang bagus Pak? Kalau yang bagus ya kita ngelihat dari postur tubuh lah. Postur tubuh, kaki-kakinya itu. Kalau orang awam ya belum banyak yang belum tahu yang bagus yang gimana itu kan. Terakhir Pak, harapannya apa nih Pak untuk Bapak nih Pak? Ya, Sapinya untuk atau gimana? harapan saya dari peternak-peternak dari daerah Kebumen, PO ya sukses lah. Nggak ada kendala apa-apa. Bisa biaya yang Iya, dari PO sapi Kebumen yang tetap penghobinya banyak lah. Iya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama.